ada pernyataan yang cukup mengagetkan. Presiden Jokowi itu nggak pernah jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama, Mas Guntur Romli. Kita ingin komentarnya seperti apa. Meskipun kami dengar, ya Presiden Jokowi juga ada di kepengurusan dari PBNU. Silakan. Ya, sebagai warga NU kita memang harus mendukung khitah NU bahwa NU sudah menjaga jarak dari partai politik, dari politik praktis sejak tahun 80-an. Dan sampai saat ini di bawah pimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya juga semakin menegaskan bahwa NU itu memang harus menjaga jarak dan netral terhadap partai politik. Oleh karena itu memang tidak ada yang namanya partai politik yang bisa mengaku paling NU. Jadi ada pepatah atau ada ucapan yang mengatakan bahwa NU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana dalam arti pengurus struktural PBNU dari tingkat PB sampai tingkat MWC itu tidak pernah menjadi anggota partai politik. Tetapi warga NU itu ada di mana-mana. Nah kalau ada warga NU ada di mana-mana, menurut survei, ini menurut survei ya, bukan menurut saya, surveinya LSI DNIJA, bahwa warga NU menjadikan PDI Perjuangan sebagai pilihan favorit. Angkanya 21,9%. Yang kedua baru Gerindra 13%, kemudian PKB 11,6%, kemudian Golkar 11,2%. Ini kalau versinya LSI DNIJA. Bahkan paling besar di Jawa Timur. Anda tidak percaya dengan angka ini? Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada survei yang lain namanya PRC. PRC itu Politika Research and Consulting yang mengatakan bahwa surveinya 33,1% warga NU memilih PDI Perjuangan, kemudian 16,9% memilih PKB, kemudian baru Gerindra 14%, kemudian baru Golkar 12%. Jadi kalau dikatakan bahwa secara struktur NU memang memiliki jarak dengan partai politik, dengan politik praktis, kalau kita mau mengutip dari dawuhnya almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais Am PBNU, bahwa NU itu terlibat dalam politik kenegaraan dan kebangsaan, kemanusiaan, yaitu politik tingkat tinggi, tapi tidak dalam politik praktis. Tapi warga NU memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, memilih partai politiknya, siapa capres dan cawapresnya, dan kalau kita lihat data di survei, alhamdulillah PDI Perjuangan menjadi partai favorit pilihan warga Nahdlatul Ulama. Mas Guntur Romli pakai datanya survei landasnya, tapi ini ada yang belak-belakan, yang terang-terangan. Sepekan lalu Mas Gunrom, ada ribuan kiai di Jawa Timur, mereka terang-terangan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024. Ini data mana yang valid? Yang keliru yang mana ini? Iya, kalau Kiai NU juga. Kalau data survei itu kan berdasarkan lapangan. Apakah dia dengan wawancara tatap muka, kemudian respondennya berapa dan sebagainya. Metodologinya itu bisa diuji. Nah terkait misalnya ada semacam pengerahan massa, kemudian juga pembentukan opini, yaitu biasa saja. Ya, kita juga kalau dalam politik di lapangan itu biasa membentuk sebuah opini bahwa calon ini paling didukung oleh kiai, paling didukung oleh para ustadz, para ulama. Itu bagian dari pembentukan opini. Ya, tapi saya katakan tadi bahwa itu adalah permainan elit partai politik. Bicara sebagai warga, surveinya kepada PDI Perjuangan. Oke, Bang Andre tanggapi Bang, ini bukan dukungan organik dari para kiai NU di Jawa Timur. Tetapi opini buatan elit Bang. Buatan elit tadi ya. Ya, terima kasih. Saya mengamini pernyataan Mas Guntur Romli itu. Kalau di data survei, kalau kita bicara, mohon maaf ya, ini di TV One tadi saya mengutip survei Litbang Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus memang betul bahwa elektabilitas Gerindra di pemilih Nahdliyin itu 19,9%, di bawah PDI Perjuangan 22,2%. Memang betul yang dinyampaikan Mas Guntur Romli bahwa saya tidak ada masalah beda pilihan partai, beda pilihan capres, tapi kalau benar ya kita benarkan. Tapi kalau salah kita sampaikan salah. Saat ini Mas Guntur Romli alhamdulillah bicara benar. Nah, tentu yang opini tadi benar juga? Apa? Yang termasuk itu pembentukan opini buatan elit. Yang survei itu saya benarkan. Okay. Memang faktanya berbagai lembaga survei, bahkan Litbang Kompas salah satu lembaga yang kita percaya, itu memang menyatakan PDI Perjuangan adalah partai paling banyak. 22, sedangkan Gerindra nomor 2 19%. Nah, tapi kalau bicara apakah itu pengiringan opini, itu saya rasa tidak benar juga. Karena memang seperti yang disampaikan Mas Guntur Romli, NU itu
tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya mungkin ada yang mendukung Mas Ganjar, mungkin ada mendukung Pak Prabowo dan juga ada mendukung Mas Anies. Itulah keindahan demokrasi bahwa meskipun kita berbeda pilihan, tapi kita keluarga besar Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya itu bukan penggalangan opini atau penggiringan opini atau cara elit, tapi memang faktanya memang setiap pihak, setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda. Mari kita hormati pilihan masing-masing tanpa perlu menjudge, menghakimi orang. Ada di mana-mana tapi arah anginnya akan kemana Bang Andri? Arah angin yang paling kalau kencang itu akan kita kemana? dengar di acara kemarin yang tadi itu kemarin ya Pak Oke, kemarin pembukaan masih berlangsung kemarin. hari ini. Kita dengar pernyataan Rois Am maupun Ketua Umum PBNU kan jelas bahwa NU selalu bersama Presiden Jokowi. Betul ya Pak? Oke. Ya kita tunggu saja sikap resminya seperti apa. NU bersama Presiden Jokowi kan bukan NU bersama Prabowo Subianto Bang? Enggak. Kan Presiden Jokowi. Kalau kita terjemahkan Pak Prabowo adalah timnya Pak Jokowi. Ya. Kan jelas. Karena kita partai pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi dan juga kami selama ini adalah yang Pak Prabowo terus terang selama ini selalu menyatakan bahwa beliau akan melanjutkan program dan keberhasilan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu disampaikan berulang-ulang kali oleh Pak Prabowo dan kita lihat selama 4 tahun Pak Prabowo ikut Pak Jokowi itu konsisten. Jadi tidak pernah kebijakan Pak Jokowi kita sliding dari belakang. Tapi Pak Jokowi kan kader PDIP, ada Ganjar di sana. Anda percaya diri sekali nampaknya Bang? Apa? Pak Jokowi kan kader PDIP, ada Ganjar di sana. Iya. Itu gak masalah Pak Jokowi kader PDI. Tapi yang jelas Pak Jokowi sebagai presiden kan sudah menyampaikan. Dan beliau menyampaikan juga ke relawannya. Sabar, tunggu dulu, jangan buru-buru gitu loh. Kalau memang beliau mendukung Mas Ganjar tentu beliau udah declare dong. Dukung Mas Ganjar secara terbuka. Mas Guntur Romli Bang Guntur, tanggapannya. silakan Bang. Sepertinya magnetnya lebih nempel ke Prabowo daripada Sudah. Jokowi Mas Guntur Romli. Deklarasi Bang, kader capres PDI, Bang. yang dihadiri Pak Jokowi itu hanya deklarasi Mas Ganjar, tidak yang lain. Itu buktinya. Tapi yang agak menarik, Pak Jokowi diundang. Tapi mohon maaf ya, kalau kita, Kang Maman kan biasanya pakar nih. Kan kita lihat semua, rakyat juga teman-teman mahasiswa lihat ya pakar gestur kan. Bagaimana kita semua menonton waktu itu Pak Jokowi terlihat nggak happy. Ya, nggak happy itu satu. Nggak, itu yang terlihat kan foto-fotonya beredar waktu Yang itu. Bang Andre lihat Bang, tenang. Yang Bang Andre Lalu lihat. yang kedua yang menarik, Pak Jokowi berulang-ulang kali di depan relawan ya, bahkan baru kemarin loh acara ketemu relawan, betul nggak Mas Guntur Romli? Kan Mas Guntur Romli ini pendukung Pak Jokowi garis keras dulu di 2019. Nah, beliau menyampaikan apa? Sabar dulu, nggak usah terburu-buru, masih kita tunggu dulu gitu loh. Jadi belum jelas sikap Pak Jokowi sampai sekarang gitu loh. Termasuk kesannya sinyal hari ini yang ketika Prabowo Subianto ditanyakan isu liar yang beredar. Tidak perlu kami sebutkan isu liarnya apa. Gerakannya seperti ini, Ya. itu kan isu liar, belum terbukti. Ya, Kabarnya Pak kalau Jokowi menurut juga saya ikut itu itu juga, sederhana, ikut menanggapi. Pak Prabowo itu berulang-ulang diserang, biasa. Karena kenapa? Itu sederhana. Pak Prabowo alhamdulillah surveinya tinggi, nomor 1. Bahkan diprediksi Pak Prabowo dengan Mas Ganjar akan lolos ke putaran kedua. Nah di putaran kedua kalau kita lihat head to head kan Mas Ganjar ini tertinggal hampir 10-11% dengan Pak Prabowo. Nah kan, serang itu muncul kapan? Saya tidak ingin menuduh Mas Guntur Romli ya. Tapi serangan itu mulai dari Pak Prabowo penjahat HAM, Pak Prabowo nggak punya istri, sekarang Pak Prabowo dibilang kakinya sakit karena faktor umur, nggak mempan juga akhirnya mulailah dibilang Pak Prabowo nyekek orang, nampar wamen. Wajar nggak? Anda tahu nggak Mas Andro, kalau rapat kabinet itu, ajudan kan dibilang kami mendapat keterangan dari staf yang ikut rapat kabinet. Pernah nggak di rapat kabinet? Rapat kabinet itu, di ruang rapat kabinet itu, yang ada presiden, menteri, nah staf-staf menteri dan ajudan menteri itu dia nunggu di pilar bareng-bareng dengan wartawan istana. Kalau pernah tugas istana kan ajudan staf menteri adanya di pilar bareng-bareng dengan wartawan. Yang ada di dalam rapat kabinet itu ya ajudannya presiden. Jadi kalau dapat informasi dari staf menteri itu jelas hoax gitu. Lalu yang kedua, Presiden Jokowi 2 kali loh pagi-pagi di Pasar Jatinegara menyampaikan itu tidak benar, lalu di kantor Pindad di Bandung menyampaikan itu kembali itu tidak benar. Itu menunjukkan apa? Bahwa
hoax, fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo itu tidak benar. Bahkan Pak Jokowi mengambil sikap jelas bahwa menyampaikan itu tidak benar. Jadi menurut saya mari kita berdemokrasi, berkompetisi secara sehat. Silahkan Anda dukung capres tertentu, kami dukung Pak Prabowo, mari kita bersaing secara sehat, bicara yang positif-positif saja tanpa perlu menjelek-jelekkan gitu loh. Gitu loh, itu penting loh. Betulkah saat ini nggak sehat nih mainnya nih Bang? Karena mohon maaf, sebelum Guntur Romli jawab, karena mohon maaf dengan segala hormat, yang biasa nyerang Pak Prabowo sekarang teman-teman Guntur Romli saya lihat di media sosial. Bang. Nggak apa-apa, memang benar. Memang benar. Oh, memang benar, Pertama, Mas. saya akan komen soal wajah Pak Jokowi yang disebut tidak happy ya di waktu deklarasi Mas Ganjar. Itu tidak benar. Tidak mungkin seorang presiden ada seseorang yang memaksa dia untuk datang dan menjadikan dia tidak happy. Menurut saya itu tidak benar. Itu hoax dan sekaligus fitnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait misalnya serangan-serangan terhadap capres sekarang. Ya tentu saja tidak hanya ke Pak Prabowo, Mas Ganjar pun juga diserang. Ada editan, foto, Mas Ganjar lagi minum minuman khas Sumatera Selatan, kemudian diedit di situ ada botol minuman keras. Ya, banyak sekali. Ya, hoax. Kemudian ada foto Mas Ganjar pelukan dengan Miyabi. Itu semua adalah hoax. Jadi kalau menurut saya, kalau memang itu hoax, ya mari kita lakukan prosedur hukum. Kita laporkan kepada hukum. Kami juga lagi mengkaji akun-akun yang menyerang Mas Ganjar untuk kami laporkan juga kepada polisi. Tapi juga jangan tebang pilih. Jangan seperti kejadian 2019. Ratna Sarumpait itu sudah terbukti menyebarkan atau membuat hoax. Dan Pak Prabowo waktu itu juga ikut menyebarkan hoax itu, tapi dia tidak tersangka. Jadi jangan tebang pilih kalau dalam soal prank, isu Bang. hukum. Waktu itu kita kena prank semua, Bang. Apapun namanya, Kaget juga karena waktu kalau itu kita katanya. bicara pada undang-undang ITE, itu yang tidak hanya yang membuat hoax yang bisa kena pasal, tapi juga yang ikut menyebarkan. Karena itulah Saling serang artinya pernyataannya Guntur Romli itu seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itu persis. Karena yang kebal hukum itu ya teman-teman kelompoknya Guntur Romli dari dulu. Kalau bicara kita flashback ke 2019. Tapi ngapain kita bicara masa lalu? Karena alhamdulillah Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi pentingnya rekam sudah jejak sudah dalam memberikan memimpin. contoh teladan yang baik bagi bangsa kita. Mereka berdua melakukan rekonsiliasi, menciptakan persatuan yang menyebabkan apa? Indonesia mampu menghadapi pandemi. Ketika kita Indonesia mau memilih pemimpin, mampu rekam jejak bebas itu dari harus krisis dilihat, ekonomi. gitu Itu lah. luar biasa. Tapi yang serangan persatuan. terbaru tadi belum terjawab, apakah betul rekan dari kalau memang Mas itu Guntur Romli hoax, ya, ada bukti, ada kalau dasarnya? memang ada hoax, laporkan aja ke polisi, kita buka. Tapi saya bilang juga harus dilihat penegakan hukum, jangan tebang pilih. Ya, nanti kita minta di situ. Kemudian juga dalam memilih pemimpin, rekam jejak penting loh. Sekarang aja milih pacar, anak juga bilang, oh itu orangnya ghosting, itu orangnya player, karena punya rekam jejak. Ini mau milih pemimpin, kalau dianggap bahwa Pak Prabowo memiliki dosa hak asasi manusia, ya memang iya kok. Terlibat dengan penculikan, ya. Karena itulah Pak Prabowo kemudian dipecat dari TNI. Ini kan fakta sejarah. Bentar. Masalahnya apakah kita mau melihat hal ini sebagai isu tentang hak asasi manusia atau hanya sebagai isu politik gitu. Udah. Di situ kalau Boleh menurut saya saya. jawab? Anda, Bang. Ya. Pertama, ya isu Pak Prabowo pelanggar HAM ini kan isu kaset rusak yang diulang setiap 5 tahun. Setiap menjelang pemilu mendekati Guntur Romli dan kawan-kawan selalu mengopinikan itu. Sebentar, Iya, itu satu. terus aja, Yang terus. kedua, yang itu menarik ya. Yang kedua, kan PDI Perjuangan ini sudah berkuasa, Bu Mega jadi presiden. Pak Jokowi 2 periode jadi presiden. Ya teman-teman Guntur Romli menyatakan Pak Prabowo jadi penjahat HAM. Kenapa nggak disidang Pak Prabowo itu? Udah 3 periode loh. PDI partainya Mas Guntur Romli berkuasa di Indonesia. Kalau memang Pak Prabowo penjahat HAM disidang. Faktanya Pak Prabowo itu bukan penjahat HAM. Di situ. Sebentar, makanya Pak Masalah. Prabowo berkesempatan bisa maju kontestasi calon presiden. Bahkan sekarang jadi Menteri Pertahanan. Bahkan Pak Prabowo diterima dengan tangan terbuka, dengan karpet merah di negara yang menjadi penegak HAM di dunia, namanya Amerika Serikat. Menunjukkan apa? Pak Prabowo bersih dari tuduhan fitnah dan hoax yang disampaikan Guntur Romli dan kawan-kawan. Kalau kembali kepada survei, kepada opini publik, masalah di negeri kita adalah memang masalah penegakan hukum. Ya, ada kasus-kasus masa lalu yang memang tidak pernah dibawa kepada persoalan hukum karena faktor-faktor politik. Ini harus kita akui. Nah, karena itulah
memang untuk ke depan kalau dibilang ini hanya isu musiman pilpres, tidak kok. Teman-teman memperingati ulang tahun kemudian Wiji Tukul itu setiap tahun. Menteri Tidak- Hukum tidak dan HAM hanya itu 2 periode Yasona Lawli kader PDI Perjuangan.